Lagaligo, epos terpanjang di dunia dari tanah Bugis. Lagaligo adalah salah satu karya sastra terbesar dari Nusantara yang berasal dari budaya Bugis di Sulawesi Selatan. Dengan panjang lebih dari 6.000 halaman, epos ini mencatatkan dirinya sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia, bahkan mengungguli epik besar lainnya seperti Mahabharata dan Iliad. Lagaligo bukan sekadar cerita, tetapi juga merefleksikan budaya, nilai, dan kosmologi masyarakat Bugis pada masa lampau. Ditulis dalam bentuk puisi kuno Bugis, cerita Lagaligo berpusat pada kisah Saweri Gading, seorang pahlawan legendaris yang petualangannya meliputi cinta, peperangan, dan perjalanan ke dunia-dunia lain. Epos ini merupakan karya sastra yang penuh dengan simbolisme, mitos, dan filosofi, menjadikannya harta karun kebudayaan bagi masyarakat Bugis dan Nusantara. Dalam cerita ini, kehidupan manusia dan dewa-dewa saling terhubung, mencerminkan keyakinan masyarakat Bugis tentang alam semesta yang terdiri dari 3 lapisan: dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Latar belakang kisah Lagaligo. Kisah Lagaligo bermula dari Batara Guru, putra dari penguasa langit yang turun ke dunia tengah untuk memimpin kehidupan manusia. Ia menikahi Winyilik Timo dan memiliki keturunan yang akan menjadi awal dari petualangan besar dalam epos ini. Salah satu keturunannya adalah Saweri Gading, sosok pahlawan yang kisahnya menjadi inti dari cerita Lagaligo. Pertemuan Saweri Gading dengan peramal istana. Suatu hari, Saweri Gading, sang pahlawan muda, berbicara dengan seorang peramal istana yang dikenal bijaksana. Sang peramal membicarakan masa depan yang kelam namun penuh petualangan bagi sang pahlawan. Saweri Gading, bicaralah, wahai peramal. Apakah kau melihat masa depanku dalam bayangan-bayangan langit? Peramal, wahai Saweri Gading, perjalananmu akan panjang dan penuh liku. Takdirmu telah ditulis di langit dan laut. Kau akan pergi ke banyak negeri, menghadapi musuh-musuh perkasa, dan hatimu akan diuji oleh cinta yang penuh rintangan. Saweri Gading, aku tak takut akan tantangan, bahkan jika harus menghadapi seluruh samudera dan gunung-gunung. Siapa yang akan menjadi cintaku, wahai peramal? Peramal, cintamu yang sejati ada di tanah jauh, namun ia adalah saudari kembarmu sendiri, Wicudai, putri kerajaan Cina. Saweri Gading, terkejut cinta untuk saudara kembar? Itu adalah dosa besar dalam hukum dunia dan para dewa. Bagaimana mungkin aku mempersatukan hati dengannya? Peramal, itulah nasibmu yang tak bisa kau hindari. Namun, kau harus mencari kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi setiap cobaan. Cinta dan takdir ini akan mengubah hidupmu selamanya. Dengan penuh kebimbangan, Saweri Gading menyadari bahwa nasibnya sudah terikat oleh takdir yang sulit. Namun, sebagai seorang pahlawan yang berani, ia tidak mundur. Perjalanan Saweri Gading ke negeri Cina. Dilandasi oleh rasa penasaran dan tekad, Saweri Gading memulai perjalanan panjang menuju negeri Cina. Dalam perjalanannya, ia menghadapi berbagai makhluk gaib, mengalahkan musuh-musuh yang kuat, dan menjalin persahabatan dengan pahlawan-pahlawan lainnya. Setiap rintangan yang ia hadapi semakin mengasah kecerdasan dan keberaniannya. Setelah melalui lautan luas, Saweri Gading akhirnya tiba di negeri Cina dan bertemu dengan Wicudai. Saat pertama kali melihatnya, ia merasakan perasaan cinta yang mendalam meskipun ia tahu hubungan ini terlarang. Saweri Gading, Wicudai, aku datang dari negeri yang jauh. Aku telah melintasi lautan luas dan mengalahkan banyak rintangan untuk bertemu denganmu. Wicudai, aku merasakan hal yang sama, Saweri Gading. Tapi kita adalah saudara kembar.
Bagaimana kita dapat menyatukan cinta ini tanpa melanggar kehormatan keluarga dan para dewa? Saweri Gading, mungkin nasib kita memang tak berpihak pada kebahagiaan cinta. Namun, pertemuan ini adalah takdir yang telah diramalkan. Kita akan tetap mengenang rasa ini meski tak dapat menyatukan diri. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah. Saweri Gading kembali ke tanah kelahirannya di Luwu dengan hati yang diliputi duka, namun tetap bersyukur telah menemukan dan mengenal cinta yang sejati. Kembalinya Saweri Gading ke tanah Bugis. Sekembalinya dari negeri Cina, Saweri Gading menjadi sosok yang lebih bijaksana. Ia mendedikasikan hidupnya untuk memimpin rakyatnya dan melindungi tanah Bugis dari ancaman musuh. Pengalaman dan pelajaran hidup yang ia dapatkan dalam perjalanan panjangnya membuatnya dipandang sebagai seorang pemimpin yang adil dan penuh kebijaksanaan. Di tanah kelahirannya, Saweri Gading menjadi sosok yang dihormati karena keberaniannya menaklukkan tantangan demi tantangan, baik dari dalam maupun luar. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi masyarakat Bugis tentang pentingnya keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Percakapan terakhir Saweri Gading dengan gurunya. Menjelang akhir hayatnya, Saweri Gading berbincang dengan gurunya yang bijak, membicarakan tentang petualangan hidupnya dan apa yang ia pelajari dari semua perjalanan tersebut. Saweri Gading, guru, aku telah melalui banyak perjalanan, menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan merasakan cinta yang penuh kesedihan. Apakah semua ini sudah cukup untuk memenuhi takdirku? Guru, setiap langkahmu adalah takdir yang kau jalani dengan kehormatan dan kebijaksanaan. Tak ada perjalanan yang sia-sia, Saweri Gading. Kau telah mengajarkan pada rakyatmu tentang keberanian dan pengorbanan. Saweri Gading, tapi aku tak bisa mempersatukan cintaku dengan Wicudai. Aku meninggalkan perasaan yang tak terpenuhi, meski aku tahu itu takdirku. Guru, cinta sejati adalah yang mampu melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Itulah yang membuatmu seorang pahlawan sejati, bukan sekadar penakluk. Namamu akan tetap hidup dalam kisah Lagaligo sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Warisan dan pengaruh Lagaligo. Kisah Lagaligo diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk naskah lontara, kuno, puisi, dan cerita rakyat yang dipertunjukkan melalui seni tutur. Meski tidak semua bagian dari epos ini bertahan dalam bentuk tertulis, makna dan filosofinya tetap hidup dalam budaya Bugis. Lagaligo adalah refleksi dari pandangan masyarakat Bugis tentang kehidupan, kehormatan, cinta, dan takdir. Dengan diakui UNESCO sebagai Memory of the World pada 2011, Lagaligo mendapatkan pengakuan internasional sebagai warisan budaya yang berharga. Karya ini menghubungkan masyarakat Sulawesi Selatan dengan generasi terdahulu dan mengingatkan mereka akan kebesaran nenek moyang mereka yang hidup dalam kisah epik ini. Epos Lagaligo bukan hanya sebuah cerita panjang, tetapi sebuah harta kebudayaan yang membentuk identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Bugis. Dengan perjalanan Saweri Gading yang penuh perjuangan dan pengorbanan, Lagaligo menjadi cerminan dari semangat, cinta, dan kehormatan yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis.